Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Oleh karena itu, hanya Markis Puncak Selatan yang setuju bertaruh dengan Li Qiye. Lupakan saja, aku akan berhenti mengganggu kalian semua karena itu hanya membuang-buang waktu kerjaku. Li Qiye mengangkat bahu dan menuju ke lembah. Teman muda, kau pergi tanpa persiapan apapun. Markis berteriak setelah melihat ini. Tidak perlu mandi dan menyalakan dupa dulu. Li Qiye terkekeh. Sang Markis tersenyum kecut. Kehadirannya sedang mengganggu dengan rasa khawatirnya. Li Qiye berhasil mencapai wilayah luar yang dipenuhi puluhan ribu binatang buas yang berpatroli. Para pemimpinnya adalah surga tingkat tinggi, cukup kuat untuk menghancurkan petualang manapun. Para penonton memperhatikan langkahnya dengan napas tertahan. Dia akan hancur berkeping-keping jika berjalan seperti itu. Seorang ahli mencatat bahwa Li Qiye tidak waspada, masih membawa tongkat bahunya dengan santai. Seolah-olah dia sedang berjalan-jalan di desa alih-alih berjalan ke dalam mulut binatang buas. Dia tidak cukup besar untuk masuk di antara gigi seekor binatang buas. Seorang guru besar, kebanyakan orang menjadi takut dan mulai berkeringat saat dia semakin dekat. Yang saat ini berada di depan pintu masuk lembah adalah singa purba. Belum lama ini, mereka baru saja menghancurkan pasukan perbatasan. Bahkan komandannya pun ikut tumbang. Akhirnya untuk bocah ini, seseorang yang belum pernah melihat Li Qiye bergumam saat melihat seekor singa memperlihatkan taringnya. Sebaliknya, Li Qiye sama sekali tidak peduli. Hei, Lil Spot, apakah kamu terlihat baik dan bersemangat? Kamu juga, Lil Fur, kalian semua pasti sudah makan terlalu banyak, lihat perutmu yang buncit. Berapa banyak orang yang sudah kamu makan? Li Qiye bangkit dan mengobrol dengan mereka. Singa tadi berlari mendekat dan mulai menjilati Li Qiye seperti anak anjing. Ia memperlihatkan taringnya untuk menyambutnya, bukan untuk menggigitnya. Hal yang sama juga terjadi pada pemimpin lainnya. Ada yang berlari dan menjilati kakinya. Ada yang mengusap-usap kepala mereka di pahanya atau mendorongnya dengan cara yang nakal. Mereka semua berada pada level tertinggi klasifikasi surga, yang di bawahnya tidak berani mendekat. Dengan kata lain, mereka tidak memenuhi syarat. Kerumunan orang menjadi tercengang, tidak dapat mempercayai mata mereka sendiri. Bagaimana mungkin binatang tingkat tinggi ini bersikap begitu akrab dengan Li Qiye? Sepertinya mereka ingin lebih dekat dengannya. Apakah kamu melihat ini? Tanya salah satu leluhur dengan tidak percaya. Benda-benda ini dapat membunuh leluhur tingkat suci, mengapa mereka begitu jinak terhadap penebang kayu? Seorang master sekte menarik napas dalam-dalam. Ini seperti sesuatu dari mimpi. Mulut seorang tetua agung terbuka lebar untuk waktu yang lama. Binatang buas itu dapat dengan mudah mengalahkan orang-orang hebat tingkat suci, mungkin hanya dengan satu tamparan. Saat ini, mereka tampak seperti hewan peliharaan Li Qiye. Misalnya, gerombolan makhluk seperti singa itu baru saja mengalahkan seluruh pasukan. Mereka sangat ganas. Kenangan ini masih segar dalam ingatan semua orang. Itu mengingatkan mereka bahwa makhluk-makhluk ini bukanlah hewan peliharaan yang lucu. Para guru dualitas pun menganggap ini tak masuk akal, membawakan sebuah cerita dari legenda. Lihat, sudah kubilang bocah ini ajaib. Guru Du tidak terkejut. Yang Ling pun merasa bangga akan hal ini dan dengan tegas menyatakan, tadi sudah mengatakan bahwa bangsawan muda Li tumbuh di sini, dia bisa hidup bersama dengan para binatang purba yang berantakan. Mereka menganggap satu sama lain sebagai tetangga. Sementara itu, para siswa terdiam. Baiklah, aku harus pergi dulu. Saya masih terlambat mengumpulkan kayu hari ini. Li Qiye tersenyum pada mereka. Para binatang mendengar ini dan kembali ke posisi semula. Mereka menjadi binatang yang kuat sekali lagi, sangat kontras dengan saat sebelumnya. Karisma macam apa yang dimiliki bocah ini terhadap binatang buas? Mengapa mereka begitu dekat dengannya? Tidak seorang pun punya jawaban untuk pertanyaan ini. Sama sekali, seorang pakar berkata, jika aku berada di posisi itu, aku akan langsung berhenti bergerak dan menjadi raja pegunungan Myriad Beast. Orang-orang menemukan logika dalam komentar-komentar acak ini.
Li Qiye memiliki banyak kemungkinan di sini daripada membuang-buang waktunya mengumpulkan kayu, tidak seorang pun dapat menghentikannya untuk membangun kekuatannya. Sekali lagi, mereka merasa pilihannya membingungkan. Ini sama saja dengan seseorang yang memiliki segunung emas dan perak tetapi masih ingin bekerja di ladang, tidak ada hal lain di dunia ini yang bisa begitu konyol dan bodoh. Tidak mungkin untuk dipercaya dan dipahami. Guru tua dari Duality bergumam, teman muda ini memiliki kebijaksanaan yang besar atau pikiran seorang anak. Bukannya dia orang bodoh. Itulah mengapa saya memuji karakternya, kata Guru Du. Benar, aku akan menggunakan kesempatan ini untuk hal-hal yang lebih besar daripada tinggal di sini untuk menebang kayu. Kata guru lain dengan tulus. Kenyataannya, tidak ada seorang pun yang akan memilih jalan yang ditempuh Li Qiye mengingat situasinya. Itu terlalu mubazir. Kita mesti membuat bocah ini berpihak pada kita atau melenyapkannya. Sir Sang akhirnya tenang dan memberi tahu kelompoknya. Matanya berkilat penuh niat membunuh. Menurutnya, Li Qiye bisa menjadi ancaman besar bagi dinasti. Sang Markis tidak mengatakan apapun. Dia memiliki tanahnya sendiri sehingga sudut pandang dan perilakunya berbeda dari jenderal yang telah berpengalaman dalam pertempuran. Dia sekarang memasuki lembah, kata seorang pakar dengan suara keras. Li Qiye berdiri di pintu masuk dengan anak tangga batu di depannya. Antusiasme penonton sangat tinggi. Apa yang akan dia lakukan untuk menghentikan ujian terhadap patung-patung itu? Permen yang lain. Saya pikir semua metodenya tidak akan berguna karena dia mempraktikkannya. Hanya penguasa surgawi yang dapat memilih secara langsung. Seorang ahli tua berkomentar sambil menggelengkan kepalanya. Dia tidak meremehkan Li Qiye dan hanya menyatakan kebenaran. Contoh terbaik adalah anak Buddha jangkrik emas yang melarikan diri karena cedera. Li Qiye bisa saja berdarah jika dia mengambil jalan ini. Apa yang akan dia lakukan? Apakah patung-patung itu juga akan bersikap baik padanya? Kata seorang guru dari Duality. Dia bukan satu-satunya yang kebingungan. Semua orang memeras otak dan tidak dapat menemukan metode tertentu karena perbedaan dalam berlatih. Mereka berharap bahwa alam penguasa surgawi diperlukan untuk melewatinya. Tidak ada metode atau rencana yang dapat menjembatani kesenjangan antara Valet Markis dan penguasa surgawi. Kita tunggu saja, mungkin dia akan menunjukkan sesuatu yang tak terbayangkan. Guru Du memiliki keyakinan yang tak terlupakan pada Li Qiye. Pada titik ini, semua mata mengatakannya, tidak seorang pun ingin melewatkan satu tindakan pun. Namun, satu-satunya persiapan yang dilakukan adalah melakukan peregangan sebelum melangkah. Ia tampaknya tidak menyadari bahayanya. Hati-hati, kekuatan di sana bisa menghancurkanmu hingga tak ada apa-apanya. Seorang penonton berteriak. Semua orang berasumsi bahwa gelombang sonik akan mengejutkannya dan segera membunuhnya. Sayangnya, tidak terjadi apa-apa selama pendakiannya. Tangga itu tidak bereaksi sama sekali. Ini sama sekali berbeda ketika Golden Cicada mencoba memanjat karena tangganya menyala dan patung-patungnya aktif. Satu langkah, 2, 3. Li Qiye tidak memiliki masalah bergerak maju sambil tetap bernyanyi. Kenapa? Para ahli luar juga menjadi tercengang. Golden Cicada bukanlah orang pertama yang mencoba hal ini. Dugulan dari Duality juga mencobanya. Hasilnya sama persis, didorong oleh gelombang sonik. Kegagalan mereka merupakan bukti lembah pertahanan. Pertanyaannya adalah, mengapa lembah itu tidak aktif melawan Li Qiye? Gelombang sonik yang menghancurkan segalanya tidak ditemukan dimanapun. Namun, ujian Buddha tidak terjadi padanya. Seorang leluhur yang berpengetahuan tidak memiliki penjelasan. Mungkin berhenti bekerja, tanya seorang pembudidaya lainnya. Seorang senior langsung menunjuk ke arahnya dan berkata, untuk melakukan hal seperti ini, setidaknya dibutuhkan kekuatan dari alam penguasa surgawi. Apakah penyiar seperti itu dapat melakukan kesalahan mendasar? Sang petualang tersenyum ragu. Senior itu benar. Ini mirip dengan seorang penguasa Dao yang membuat kesalahan dengan jurus dasar, tidak mungkin. Apa ini? Mata Sir Sang membelalak tak percaya. Dia datang lebih awal dan melihat kegagalan yang berulang. Itulah mengapa keberhasilan Li Qiye berada di luar imajinasinya. Ini melampaui nalar dan akal sehat, kata seorang guru dualitas. Kalimat ini mendapat sambutan dari seluruh penonton. Benar sekali, bocah ini memang jahat sekali, kata Guru Du. Apakah sebenarnya baik-baik saja? Beberapa petualang masih gugup karena dia belum selesai.
patung-patung itu masih bisa tiba-tiba aktif dan membunuhnya. Seiring berjalannya waktu, ia dengan mudah menyelesaikan anak tangga menurun dan sampai di lembah. Para penonton akhirnya menghela napas lega. Dia baik-baik saja. Salah satu dari mereka merasa seolah-olah dialah yang melakukan perjalanan itu. Dia berhasil. Yang Ling merayakan dan akhirnya rileks. Sebelumnya, dia tegang dan menggenggam tangannya erat-erat, sampai berkeringat. Rupanya Li Qiye mengatakan yang sebenarnya sebelumnya. Semua orang mengira dia mempermainkan Tuan Sang. Sekarang, mereka akhirnya mengerti jawabannya. Bagi orang lain, memasuki lembah itu merupakan usaha yang berbahaya, tetapi baginya, ini tidak ada bedanya dengan berjalan kaki, tidak ada tekanan dan beban. Banyak orang menjadi bahagia karena melihat harapan. Bahkan seorang penebang kayu pun dapat memasuki lembah ini. Pesimisme menyerang mereka sebelumnya karena kegagalan. Mereka mengira hanya seorang Grandmaster yang bisa mendapatkan telur emas. Li Qiye segera mengubah pola pikir mereka. Dia mengincar telur emas. Teriak seseorang. Orang-orang menjadi tenang dan mulai menonton lagi. Mereka melihat Li Qiye berjalan menuju panggung batu. Baik junior maupun leluhur menjadi tegang lagi. Mereka melihat Raja Naga Dunia tidak menyerangnya. Keduanya tampak benar-benar sedang mengobrol. Mereka hanya tidak dapat mendengar pembicaraan karena penghalang pertahanan lembah. Benar-benar bahwa aku tahu semua binatang buas purba yang kacau di sini. Seorang leluhur benar-benar yakin dengan kemampuan Li Qiye. Bahkan binatang besar ini pun ramah padanya. Para pelaut tidak punya pilihan selain menerima kenyataan aneh ini. Mata mereka hampir jatuh ke tanah ketika keduanya berbicara. Makhluk menakjubkan ini adalah raja di antara binatang tingkat tinggi di Pulau Dewata. Para penguasa surgawi takut padanya. Seorang ahli menjadi cemburu karena Li Qiye dapat berbicara dengannya dengan bebas. Tak seorang pun di sini yang berani mendekati makhluk ini, tetapi Li Qiye memperlakukannya seperti teman. Hidupku akan sangat baik jika aku bisa melakukan ini. Pakar lainnya meneteskan air liur. Coba pikirkan, bisa berbicara setara dengan monster Raja Surga tingkat tinggi. Ini akan sangat bermanfaat untuk masa depan dan membuat semua orang iri padanya. Mereka memperhatikan saat dia semakin dekat dengan telur emas. Binatang itu tidak mencoba membunuhnya. Mengapa raja tidak pindah? Seharusnya dia melindungi telur. Seorang penonton menarik napas dalam-dalam. Telur ini jelas sangat berharga, cukup untuk membuat raja binatang buas ini lebih menghargainya daripada nyawanya sendiri. Meski begitu, telur itu tetap membuat Li Qiye mendekat. Dia tiba di samping telur itu dan mengusapnya dengan ekspresi alami. Ia tampak seperti sedang menyentuh telur ayam dari peternakannya. Jantung semua orang mulai berdetak lebih cepat karena gugup. Ambil saja, ambil saja. Seorang ahli memegang tangannya sambil bergumam. Bawa ke sini, kata leluhur lainnya. Hampir semua orang ingin Li Qiye membawa telurnya keluar. Karena mereka tidak bisa masuk ke lembah, mereka membutuhkan Li Qiye untuk membawanya keluar. Berbagai kemungkinan lain akan terjadi selanjutnya. Mereka bisa mencoba menculiknya atau merampoknya. Pada akhirnya, peluangnya akan lebih tinggi dari nol. Bagaimana skenarionya? Guru dualitas tertua memandang Guru Du. Saya yakin dia tidak akan mengeluarkannya. Dia bukan orang seperti itu. Guru Du menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Saudaramu, kamu sangat percaya padanya. Guru lainnya tersenyum. Saya yakin saya tidak salah menilai dia layak mendapatkan kepercayaan saya, jawab Guru Du. Benar saja. Li Qiye hanya menggosoknya pelan-pelan sebentar sebelum pergi mengumpulkan kayu bakar. Ya ampun, bocah ini nggak masuk akal. Seorang penonton tidak dapat menahan diri untuk tidak menangis. Ada apa dengannya? Dia pasti sakit jiwa hingga lebih peduli pada kayu daripada telur dewa itu. Seorang leluhur menghentakkan kaki ke tanah dan mengumpat, tidak peduli dengan patungnya. Dia tidak tahu apa yang berharga dan apa yang tidak. Leluhur lainnya berpikir bahwa otaknya memiliki beberapa kekurangan. Ini sama saja dengan mengabaikan gunung emas demi tumpukan besi tua milikmu. Siapapun yang akan menyusul setelah melihat kebodohan ini. Jika salah satu anak buahku melakukan hal seperti ini, aku akan melukainya dan memberikannya pada anjing. Sir Sang menggertakkan giginya. Kalimat ini masih hukuman ringan, tidak cukup untuk memuaskan amarahnya. Orang yang menyimpang. Markis Puncak Selatan menganggap Li Qiye adalah orang paling aneh yang pernah ditemuinya. Kebijaksanaan konvensional tidak berhasil menganalisisnya.
Banyak orang di kerumunan yang membenci Li Qiye meskipun dia tidak melakukan apapun terhadap mereka, dan ingin menginjak-injaknya sampai mati. Memilih kayu daripada telur emas. Membiarkannya kehidupan di dunia ini adalah pemborosan makanan. Yang terpenting, mereka ingin dia membawa telur itu keluar. Ini benar-benar menghancurkan rencana mereka. Berikutnya terdengar suara Li Qiye menebang pohon dengan irama yang teratur. Suara itu menjadi satu-satunya suara di sini karena semua orang sibuk memperhatikannya. Mereka mengira ini mungkin hal bodoh yang dapat dilakukan seseorang dalam situasi tersebut. Lihat, Guru Du tersenyum bangga. Saudaramu, pengetahuanmu sungguh luar biasa. Aku tertawa terbahak-bahak. Guru-guru lainnya pun terkesan. Aku tidak akan mampu menahan godaan itu. Guru tertua berkomentar dengan sentimental sambil menatap Li Qiye. Guru-guru lainnya tidak mengatakan apa-apa, mengakui bahwa mereka juga akan tergoda. Nilai telur itu sungguh tak ternilai. Ada apa dengannya? Seorang siswa berkata pelan. Telur itu satu hal, tetapi jika saya melakukannya, saya akan mencoba menjadi terkenal daripada menebang kayu. Seorang siswa yang lebih tua mulai melamun. Bayangkan saja, kamu bisa hidup damai dengan binatang buas purba yang kacau, tidak perlu menebang kayu. Hal lain yang menggunakan sumber daya ini akan memungkinkan mereka terbang tinggi. Itulah mengapa kalian tidak bisa menjadi orang seperti Tuan Muda Li. Yang Ling berkata kepada mereka, dia menganggap binatang buas sebagai tetangganya jadi dia tidak akan mengambil barang-barang mereka. Kalian semua berpikir untuk mencuri dari tetangga kalian. Para siswa tidak mengatakan apapun. Itu sangat masuk akal, tetapi mereka berpikir bahwa segala sesuatu mungkin terjadi ketika telur itu sangat berharga. Rasa malu dan bersalah tidak lagi berarti. Hanya satu keputusan saja yang akan membuat mereka terkenal di dunia, 1 triliun kali lebih baik daripada menjadi penebang kayu. Para petualang yang hadir merasakan hal yang sama dan tidak dapat memahami Li Qiye. Mereka menganggapnya tidak konvensional atau bodoh. Setelah dia selesai menebang dan menaruh kayu di tiang bahunya, dia mulai bernyanyi lagi. Dia akan keluar. Semua orang kembali bersemangat melihat ini. Keheningan pengumuman daerah itu ketika orang-orang menyaksikan Li Qiye meninggalkan lembah melalui pintu masuk utama. Kayu pada tiangnya tampak cukup berat, menyebabkan tongkat itu bengkok dan berderit-derita akan hampir patah. Sayangnya, beban ini tidak memengaruhi Li Qiye. Punggungnya masih tegak, langkahnya lembut dan ekspresinya santai. Hal ini tidak terlalu mengejutkan bagi banyak orang karena kayu memiliki batas berat. Bagaimanapun, seorang pembudidaya valet markis masih dapat mengangkat 10.000 pon tanpa masalah. Namun, fokus mereka sebenarnya masih pada Li Qiye, bukan kayu dan tiang. Satu-satunya suara yang terdengar hanyalah langkah kaki dan derit tiang. Itu juga satu-satunya gerakan. Tak seorang pun berkata apa-apa namun semuanya serentak mengerumuninya, baik para leluhur maupun para pakar dari berbagai sekte. Mereka semua memiliki ide dan tujuan yang sama, mempertahankan Li Qiye di sini. Anak nakal itu dalam bahaya. Seorang guru dari Duality menjadi khawatir karena Li Qiye tampak seperti domba gemuk saat ini, tidak ada yang ingin pergi. Apa, ada pesta? Li Qiye meletakkan tiang dan tersenyum pada kerumunan, tampaknya tidak menyadari bahaya yang mengancam. Hati-hati, teriak Yang Ling yang khawatir. Tentu saja, ini tidak menjadi masalah karena Li Qiye tidak bisa meninggalkannya sejak awal. Berlari bukanlah pilihan meskipun dia menginginkannya. Meskipun demikian, ia tidak teringat pikiran seperti itu sambil tersenyum kepada para ahli. Sahabat muda, Anda telah melakukan sesuatu yang ajaib dan membuka mata kami. Markis Puncak Selatan tak kuasa menahan diri untuk memuji, kata-kata tak cukup untuk menggambarkannya. Dia berkata jujur, keajaiban Li Qiye mengejutkan semua orang. Jangan lupa bertaruh di antara kita. Kata Li Qiye, saya memang kalah, kamu menang dengan cara yang luar biasa. Sang Markis tidak berpura-pura bodoh. Gao, gao, gao. Setelah mengatakan itu, Sang Markis benar-benar melakukan belasan kali berturut-turut tanpa ragu-ragu dan tidak nyaman hingga membuat banyak orang tercengang. Dia adalah seorang Markis dengan tanah yang diibarkan. Statusnya sama tingginya dengan pembela senior, bahkan mungkin lebih tinggi, tidak berlebihan jika dianggap sejajar dengan seorang master sekte bergengsi. Tidak ada seorang pun yang berada pada posisi ingin menggonggong. Bahkan jika mereka harus melakukannya,
mereka akan melakukannya dengan enggan atau mencoba memutar balik cerita. Atau, mereka hanya akan menggonggong beberapa kali saja agar bisa melakukannya. Markis tidak menunjukkan tanda-tanda ini sehingga suasananya tidak terlalu menegangkan bagi yang lain. Markis terkejut sekaligus terkesan. Tidak buruk sama sekali. Kamu cukup berbakat. Li Qiye tersenyum padanya. Sang Markis terkekeh dan melanjutkan, ini adalah kekalahan total tanpa ada kesempatan untuk bangkit lagi. Ia mengklaim dirinya sendiri karena ini memang merupakan peristiwa yang memalukan. Dia tidak tahu betapa berharganya mendapatkan pujian dari Li Qiye. Apa yang kau bicarakan dengan Raja Naga Dunia? Tuan Sang berdiri paling dekat dengan Li Qiye. Hanya obrolan ringan, seperti apa yang kita makan hari ini dan kapan telurnya menetas, itu saja. Li Qiye tersenyum, tidak peduli dengan kerumunan yang mungkin bersikap bermusuhan. Lebih dari 10.000 orang menatapnya dengan keserakahan yang terpancar di mata mereka. Saat ini, dia tampak seperti seekor domba yang lezat. Mereka semua bisa maju kapan saja dan kapan saja. Orang lain pasti gemetar ketakutan, tetapi Li Qiye tidak bereaksi apa-apa, seolah-olah dia terlahir lambat. Kapan telur dewa akan menetas? Zui Sueyun menjadi tidak sabar dan berkata dengan nada bicara yang hitam-hitam. Namun, dia menyesalinya karena Li Qiye belum menjawabnya. Ini bisa jadi penghinaan lebih lanjut. Tanpa diduga, Li Qiye benar-benar menjawabnya kali ini, masih kurang sedikit variasinya, butuh lebih banyak waktu. Mengapa kamu tidak mengeluarkannya? Seorang leluhur menatap Li Qiye dengan kebencian yang tidak disembunyikannya dengan baik. Kenapa harus? Telur itu milik tempat ini. Lagi pula, tidak akan ada hal baik yang terjadi. Li Qiye menjadi terkejut. Kenapa tidak bagus? Tanya Tuan Sang dengan dingin. Raja mengatakan kepadaku bahwa telur ini tidak menyenangkan dan berbahaya. Jika dikeluarkan, akan mengundang malapetaka, sesuatu yang sangat menakutkan. Sebaiknya tinggalkan saja di lembah. Li Qiye berkata dengan acuh tak acuh. Omong kosong. Seorang tetua agung tidak setuju, aku melihatmu menyentuh telur itu dan kau baik-baik saja sekarang. Aku sudah terbiasa dengan hal itu. Li Qiye berkata, mungkin telur itu punya perasaan dan tahu bahwa aku adalah tetangganya. Itulah mengapa telur itu tidak menyakitiku. Siapa yang tahu tentang orang lain? Benar saja, tidak ada yang percaya ini, kata Sir Sang. Pilihanmu. Li Qiye mengangkat bahu. Sahabat muda, keluarkan telur itu dan aku akan memberinya 1.000.000 batu, 3 kota, dan 8.000 wanita cantik. Seorang bangsawan bergegas menawarkan, jangan lupakan janji kita, kata orang penting lainnya. Belum saatnya untuk itu, masih saatnya untuk bertransaksi. Siapapun yang bisa membelinya akan mendapatkannya, ya. Jawab Raja Kerajaan. Rupanya banyak kekuatan telah membentuk aliansi beberapa waktu yang lalu. Tentu saja, seorang master sekte kemudian menoleh ke arah Li Qiye dan berkata, teman muda, berikan aku telur itu dan aku akan memberikan 30 peti harta karun dan 8 jasa hukum. Kau akan menjadi wakil master sekte kami juga. Teman muda, kami akan mengizinkanmu menikahi putri kami dan memberikan 3 botol pil tertinggi, cukup untuk memberinya 3.000 tahun penyembuhan. Dalam 3 tahun, Anda akan mencapai alam yin yang. Petik 2. Banyak pemimpin yang menyatakan harga mereka satu demi satu. Nilainya meningkat hingga menjadi sangat menggiurkan. Para pendengar meneteskan air liur dan ingin berada di posisi Li Qiye. 8.000 juta tanah, 80.000 wanita cantik, banyak pil. Jantung mereka berdebar kencang saat mendengarkan tawaran itu. Setuju saja, seseorang tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesak Li Qiye seolah-olah ingin menjalani hidupnya sendiri. Mereka berfantasi tentang memiliki wilayah mereka sendiri dan memilih salah satu wanita cantik itu. Ini adalah puncak kehidupan. Li Qiye melambaikan tangannya dan berkata, tawaran yang menggiurkan, tetapi aku tidak akan melakukan sesuatu seperti mengeluarkan telur itu. Apa yang kamu butuhkan? Beritahu kami dan kami akan memenuhi permintaanmu. Seorang master sekte tidak menyerah. Banyak sekte dan kerajaan bersedia membayar berapapun harga untuk telur emas ini. Saya tidak menginginkan apapun, terutama menjual telur ini kepada kalian semua. Meskipun demikian, saya menghargai perasaan Anda, tetapi satu-satunya hal yang ingin saya lakukan saat ini adalah menjadi penebang kayu gratis. Dia langsung menolak semua tawaran mereka.
Keheningan pun terjadi karena orang-orang menatapnya seolah-olah dia orang bodoh. Apakah kamu sakit? Seorang pemuda menegurnya, ada kesempatan untuk menjadi raja sekarang, tetapi kamu tetap agresif menjadi penebang kayu. Jika kamu tidak menginginkannya, biarkan aku menggantikanmu, kamu bisa tetap menjadi penebang kayu. Dia menuangkan pikiran orang banyak. Penyakitku adalah kecintaanku pada pekerjaan sebagai penebang kayu. Li Qiye pembangun. Kerumunan itu sulit untuk marah karena Li Qiye konsisten dari awal hingga akhir. Meskipun demikian, mereka berpikir bahwa menyia-nyiakan kesempatan seperti ini dapat menyebabkan petir menyambarnya. Pada titik ini, beberapa pemimpin saling bertukar pandangan dan mencapai kesepakatan tenteram. Mungkin kau tidak memiliki apapun yang kau inginkan, tetapi kekuatan yang lebih besar akan memberikan keamanan. Tuan Sang berbicara dengan serius dengan kilatan matanya. Orang-orang di sekitar situ memiliki pemikiran yang sama, jika persuasi tidak berhasil, saatnya menggunakan kekerasan. Ini adalah metode yang paling langsung dan efektif untuk menyelesaikan masalah ini. Orang itu hanyalah Valet Marquis. Siapapun yang berada di sini dapat dengan mudah menaklukkannya. Saat ini aku sangat aman. Li Qiye tersenyum. Benarkah? Pernahkah kau mendengar ungkapan ini? Kekayaan seseorang adalah kehancurannya sendiri. Kata Sir Sang dengan nada licik. Tidak ada seorang pun di sini yang bersedia menyerahkan telurnya dan Li Qiye adalah satu-satunya jalan keluar. Jadi, mereka akan melakukan apapun untuk mendapatkannya. Banyak kekuatan yang tidak berada di pihak dinasti Vajra beberapa waktu lalu. Hal ini tidak terjadi lagi karena mereka telah mencapai kesepakatan untuk menggunakan kekerasan dan kemungkinan penyiksaan. Terlebih lagi, Tuan Sang siap memainkan peran sebagai orang jahat di hadapan mereka. Mereka sama sekali tidak mempermasalahkannya. Belum pernah mendengarnya sebelumnya, kata Li Qiye. Teman muda, situasinya tidak menguntungkan bagimu. Markis berkata, kamu hanya perlu mengeluarkan telur itu dan jangan khawatir tentang siapa yang akan mendapatkannya pada akhirnya. Kamu dapat terus menjalani hidupmu dengan damai dengan melakukannya dan melakukan hal-halmu sendiri, seperti menjadi penebang kayu, tidak ada yang akan mengganggumu lagi. Bagaimana kalau aku tidak melakukannya? Li Qiye tersenyum. Aku khawatir itu akan sulit bagimu untuk tetap hidup. Seorang master sekte tidak lagi bercanda. Kata-katanya dipenuhi dengan niat membunuh. Sebagai pejabat Vajra, saya peduli pada rakyat dan ingin Anda aman. Sayangnya, keinginan rakyat sulit diubah jadi saya tidak berdaya. Satu-satunya hal yang dapat saya lakukan adalah memastikan Anda baik-baik saja setelah Anda mengeluarkan telur itu. Kata Sir Sang, kemunafikan sekali. Guru Du tercengang, pencari kucing merengek minta tikus. Kaulah yang paling menginginkan telur itu, jadi jangan bersikap terlalu suci. Semua orang bisa melihat rencanamu. Tuan Sang tidak mau repot-repot menanggapi Guru Du, sama halnya dengan Tuan dan bangsawan lainnya. Beberapa waktu lalu, mereka sebenarnya berada di pihak dualitas untuk melawan Vajra. Saat ini, mereka memilih pihak pembela, senior dan tetap diam demi keuntungan mereka sendiri. Tuan Sang benar, kami akan memastikan bahwa Anda akan tetap aman jika Anda membawa telur itu keluar. Kata seorang bangsawan kerajaan, jangan takut, Tuan Muda Li. Datanglah ke perkemahan kami dan kami akan mengawalimu, kata Guru Du. Tatapan matanya tidak bersahabat pada gurunya, begitu dia selesai berbicara. Guru Du, apakah Anda ingin menentang semua orang di sini? Apakah akademisi Anda dapat mengatasinya? Kata mantan penguasa kerajaan. Harus mencoba untuk tahu, ini adalah kesempatan bagus untuk melihat apa yang bisa dilakukan sekte lain. Guru Du tertawa terbahak-bahak. Saya sarankan Anda untuk mengurus urusan Anda sendiri. Akademi Anda bukanlah satu-satunya kekuatan besar di Tanah Suci. Seorang pemimpin klan misterius, Sir Sang dan beberapa pemimpin tingkat atas saling bertukar pandangan saat ini. Dia tiba-tiba berteriak, ganti lokasi. Engah, sebuah kilatan cahaya yang mengejutkan semua orang. Ketika mereka sadar kembali, Sir Sang dan selusin master sekte dan bangsawan kerajaan tidak terlihat dimanapun. Li Qiye sudah pergi. Mereka yang tersisa panik karena mereka membutuhkannya untuk mendapatkan telur emas. Mereka pergi. Ekspresi seorang ahli berubah drastis. Teleportasi kilat. Guru dualitas tertua mengerutkan kening, sepertinya mereka sudah menyusun strategi sebelumnya. Mari kita lihat kemana kau akan pergi. Dia mengulurkan tangannya dan mulai memperoleh Grandao.
Engah. Pemandangan di hadapan Li Qiye berubah. Mereka sekarang berdiri di puncak yang masih berada di pegunungan Myriad Beast. Tuan Sang dan pemimpin lainnya hadir. Misalnya, pemimpin sekte Shifting Cloud dan penguasa kerajaan Night Court. Ini adalah aliansi sementara yang dibentuk untuk memperoleh telur emas. Sekarang hanya kamu dan kami. Tuan Sang berkata padanya, mari kita bicara. Tentang apa? Li Qiye terkekeh. Tuan Muda Li, kami tidak jahat atau semacamnya, kami hanya bekerja dengan baik dan kami tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Jangan membuat kami kesulitan, kata Master Sekte Shifting Cloud. Saya harap Anda akan memilih pilihan yang tepat. Jangan paksa kami, nanti sudah terlambat. Ancam raja lainnya. Para pemimpin yang mencoba membujuk Li Qiye dengan tawaran-tawaran manis akhirnya menunjukkan minat mereka, seolah-olah ingin mengakhiri hidupnya. Mereka telah menggunakan strategi yang lebih buruk. Akan lebih baik jika dia menerima tawaran karena ini akan membuat segalanya lebih mudah. Hanya ada satu telur jadi siapapun yang mendapatkannya dari Li Qiye akan menjadi pemenangnya. Saat ini, hal itu menjadi masalah karena tidak ada yang memiliki klaim yang jelas atas telur tersebut. Bagaimana mereka bisa membaginya? Bagaimana jika aku tidak patuh? Li Qiye merasa geli melihat tatapan mata serakah para bangsawan ini. Jangan khawatir, kami akan mematuhinya. Sirsang sangat ketakutan karena kilauannya, menyebabkan orang-orang menggigil tak terkendali. Kamu akan mengalami 389 jenis penyiksaan militer kami. Hahaha, aku yakin kamu akan segera memohon kematian tetapi aku tidak akan membiarkannya berakhir begitu cepat. Tawanya yang jahat dan ekspresinya yang berdarah menunjukkan kecenderungannya terhadap sadisme. Mulai, Li Qiye menjawab sambil tersenyum. Silakan tersenyum, tidak, bahkan tertawa. Tuan Sang berkata, saya khawatir Anda tidak akan bisa mempertahankan wajah seperti itu, jadi saya mulai. Kamu juga tidak akan bisa menangis. Senyum jahatnya semakin lebar, seolah dia benar-benar menikmati menyiksa seseorang. Para pemimpin di sini yang mengenalnya tidak melihat hobinya yang menyimpang itu. Bahkan jika kamu tidak peduli pada dirimu sendiri, pikirkanlah orang-orang yang dekat denganmu. Seorang guru sekte berkata, ku dengar kamu memiliki seorang pelayan dan seorang gadis muda. Masalah juga akan menimpa mereka jika Anda salah memilih. Mereka tidak akan mendapatkan akhir yang baik jika kalian tidak patuh. Kami tidak akan melakukan hal seperti itu, tetapi bagaimana dengan jiwa-jiwa yang lebih jahat? Tidak ada yang bisa menebak apa yang akan mereka lakukan dan mereka tidak akan menahan diri. Tuan kerajaan lainnya menambahkan, lagi pula, jika bukan kami, yang lain tidak akan membiarkanmu dan teman-temanmu hidup setelah mengetahui kemampuanmu untuk memasuki lembah itu. Ia melanjutkan, pelayanmu akan mati dan nona muda itu akan menderita penderitaan yang luar biasa dan itu semua salahmu. Bekerjalah bersama kami dan kami yakin reputasi kami tidak akan terjadi apa-apa, asalkan kau mengeluarkan telurnya. Selanjutnya, kau bisa terus menjadi penebang kayu dan tidak akan ada yang mengganggumu, ya. Seorang jagoan terus berusaha meyakinkan. Ini adalah penilaian yang wajar atas situasi ini, jadi Anda harus mempertimbangkannya kembali. Kesempatan ini hanya akan ada satu kali, jangan salahkan kami jika Anda gagal memanfaatkannya. Sirsang berkata, pikirkan saja tentang gadis kecil itu saat ia jatuh ke dalam cengkeraman orang-orang jahat. Mereka akan menyiksanya dan ia tidak akan lagi menyerupai manusia. Itu semua salah Anda. Ini bukan lagi sebuah ilustrasi. Dia jelas mengancam bahwa mungkin dia sendiri akan menyiksa teman-teman Li Qiye agar dia menurut. Ditambah lagi, mereka benar tentang satu hal. Jika mereka tidak melakukannya, orang lain akan melakukannya. Dalam arti tertentu, Li Qiye memaksa mereka melakukan ini dengan cara yang tidak menurutnya. Ini masuk akal. Jauh di mata Li Qiye ada kilatan rasa dingin saat dia tampaknya berdoa. Sayangnya, mereka tidak memahami ekspresinya dan mengira ancaman mereka terbukti efektif. Pria itu kini berubah pikiran karena takut. Mereka saling bertukar pandang dan Tuan Sang berbicara lebih dulu, untuk menghindari rasa sakit di tubuh dan akibat yang tidak terbayangkan, patuhilah dan bekerjalah bersama kami. Teman muda, jangan terlambat untuk berubah pikiran atau kita tidak akan bisa menghentikan hukuman Tuan Sang. Dia dikenal selalu mengemban tanggung jawab atas segalanya tanpa menunjukkan belas kasihan. Kata guru sekte lainnya,
Semua orang menganggap Sirsang sebagai orang jahat di sini karena ialah orang pertama yang mengungkapkan niat jahatnya. Mulai sekarang, semua kesalahan dapat menimpanya, apapun yang terjadi selanjutnya. Tapi, telur ini tidak baik, tidak akan ada hal baik yang terjadi jika membawanya keluar dari lembah. Siapapun yang menyentuhnya akan mengalami bencana. Li Qiye ragu-ragu. Jangan khawatir, itu bukan apa-apa. Kami punya banyak ahli di sini, lebih dari cukup untuk menekan satu telur. Kamu hanya perlu membawa telur itu kepada kami, itu saja. Seorang bangsawan kerajaan menyela Li Qiye. Tapi aku tidak bisa mengeluarkannya. Li Qiye mengucapkan kata-kata dengan tangannya, bersikap tidak berdaya. Tidak bisa mengeluarkannya. Kenapa tidak? Teriak seorang master sekte. Karena ada kekuatan yang mengikatnya di sana, aku tidak bisa menggerakkannya, kata Li Qiye. Benarkah? Jangan coba-coba berbohong kepada kami, konsekuensinya sangat buruk. Sirseng langsung berteriak, mengapa aku harus melakukannya? Aku mungkin sudah mengeluarkannya jika aku bisa. Jawab Li Qiye. Kelompok itu saling bertukar pandangan, masih ragu. Jika Li Qiye benar-benar tidak bisa mengeluarkannya, maka mereka akan membuang-buang waktu. Jangan coba-coba membohongi kami, teriak salah satu bangsawan. Aku mengatakan itu yang sebenarnya. Li Qiye berkata dengan tulus sambil menatapku dengan mata polos. Mereka melihat penampilannya dan sedikit yakin. Sayangnya, ini berarti semuanya sia-sia. Mungkin dia berkata jujur, kata seseorang. Bagaimanapun, mungkin inilah alasan mengapa Li Qiye menolak semua tawaran yang diajukannya. Dia tidak bisa mengeluarkan telurnya sejak awal. Suasana hati semua orang langsung hancur. Telur emas itu ada di sana. Namun, kata Li Qiye sebelum berhenti sejenak. Apa? Katakan saja, teriak Sirsang yang mudah marah. Aku tidak bisa mengeluarkan telurnya, tetapi aku bisa membawamu masuk. Terserah apakah kamu bisa memindahkan telur itu atau tidak. Li Qiye tersenyum. Benar, semua orang menjadi bersemangat dan memperhatikan dengan tajam. Tentu saja, Li Qiye mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berkata, aku akan membawa kelompokmu ke lembah. Ini mungkin. Mereka saling bertukar pandangan, masih ragu. Ya, aku pernah membawa pelayan lamaku ke sana sebelumnya, tidak apa-apa. Li Qiye tersenyum. Harapan muncul lagi bagi kelompok itu. Kita bisa mencobanya. Mereka akhirnya mencapai kesepakatan dengan suara bulat. Bocah, jangan coba-coba melakukan hal bodoh atau teman-temanmu akan kena imbasnya. Ancam Sirsang dengan dingin. Aku tahu, semuanya akan aman. Li Qiye nampaknya sudah menyerah untuk bertarung. Sudah menentukan. Kelompok itu sudah memutuskan. Buang. Tiba-tiba, beberapa sosok muncul. Para pendatang baru itu mengejutkan kelompok itu dan mereka pun langsung berbalik dan melihat guru-guru dari dualitas. Guru Du dan yang lainnya telah berhasil memperhitungkan posisi teleportasi dan segera berlari ke sini. Wah, hebat sekali, sekelompok master dan raja sekte menculik seorang junior. Kalian semua telah membuang reputasi tanah suci. Hah, kamu salah membaca situasi. Seorang master sekte menjawab, kami hanya berdiskusi dengan teman muda kami di sini tentang beberapa hal. Ada terlalu banyak orang di sana jadi kami pergi ke tempat lain. Kami belum melakukan apapun padanya, lihat, bahkan seluruh keluarganya pun tidak hilang. Benar, kami belum melakukan apapun, kau bisa menanyakannya sendiri padanya. Seorang bangsawan kerajaan lainnya tertawa. Mereka dengan cepat melepaskan diri dari tanggung jawab apapun karena dua alasan. Pertama, dualitas bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh. Kedua, hal itu juga tidak baik untuk reputasi mereka. Jika Secret Mountain mengetahui hal ini, mereka akan berada dalam posisi yang sulit. Dualitas terlalu memperluas jangkauannya. Apakah kamu sengaja mencoba memberontak terhadap dinasti kita? Tuan Sang tercengang dan berkata, jika itu niatmu, mari kita lihat apa yang bisa kamu lakukan. Baiklah, kalau kamu tertarik, mari kita lihat bagaimana kultivasimu. Guru Du misterius dan tidak menunjukkan ekspresi apapun padanya. Guru Du tidak perlu bersikap sopan. Meskipun Fajra saat ini yang bertanggung jawab, akademisi itu juga tidak kalah. Murid-murid mereka terdiri dari penguasa surgawi dan bahkan penguasa Dao. Tenanglah, tidak ada pengikut atau apapun di sini, mengapa harus menghunus pedang? Seorang bangsawan kerajaan segera menghentikan keduanya dari pertarungan. Kedua belah pihak terlalu berimbang dan memiliki pengaruh yang besar.
Banyak ahli dari berbagai sekte bergabung dengan Vajra sebagai pejabat. Di sisi lain, yang lain juga bergabung dengan Duality untuk belajar. Bahkan, beberapa dari mereka di sini adalah alumni. Dalam arti tertentu, akademis mungkin memiliki pengaruh lebih besar daripada Vajra. Ya, tidak ada alasan untuk menghancurkan kedamaian. Seorang guru sekte lainnya buru-buru menimpali, Tuan Sang, mundurlah satu langkah. Guru Du, harap tenang. Anda tahu bahwa Tuan Sang tidak menahan kata-katanya. Para pemimpin ini tahu bahwa pembela senior hanyalah seorang jenderal di bawah Kementerian Perang dan tidak dapat mewakili Vajra. Dia mungkin akan dieksekusi oleh dinastinya sendiri jika dia memberontak terhadap Duality. Itulah mengapa mereka tidak perlu menyinggung dunia akademis demi dia. Lagi pula, mereka tahu bahwa dualitas hanya akan menunjukkan pertimbangan terhadap Gunung Suci, bukan kepada yang lain. Banyak alumni dari 4 divisi lainnya yang menduduki posisi tinggi. Hal ini berlaku juga untuk Metropolis dan banyak pejabat saat ini. Dengan demikian, Duality dapat bertindak tanpa rasa takut dan tidak peduli dengan kekuatan lain. Lebih jauh lagi, pendiri mereka, Duality Master, adalah eksistensi yang mengguncang tanah suci hingga ke akar-akarnya. Dari sini, akademisi pada dasarnya tidak takut. Akhirnya, kelompok itu menyimpulkan bahwa Sir Sang adalah pihak yang dirugikan dalam kontroversi yang sebenarnya. Lebih baik meredakan situasi selama momen penting ini. Tuan Sang tidak punya pilihan selain menelan amarahnya setelah mendengar sekutunya. Apa kabar, Tuan Muda Li? Guru Anda kehilangan minat setelah melihat bahwa perkelahian tidak akan terjadi. Baiklah, aku akan membawa mereka ke lembah untuk melihatnya. Li Qiye tersenyum. Membawa mereka ke sana. Para guru menatapnya dengan heran. Telur itu disegel oleh kekuatan besar yang tidak bisa dikugerakkan. Kita lihat saja apakah mereka bisa mengeluarkannya atau tidak. Li Qiye mengangkat bahu. Mereka pasti mengancammu. Guru Du dan berbalik agresif ke arah lain. Tuan Sang membalas dengan lembut ke arahnya tanpa ragu-ragu. Saudaramu, kami tidak bersalah di sini. Kami hanya berunding dengan Tuan Muda Li. Seorang master sekte berkata dengan marah. Ya, kami melakukan ini demi dia. Jika pelaku kejahatan mengetahuinya, mereka tidak akan membiarkannya begitu saja. Kami adalah orang-orang terhormat, jadi kami tidak akan merusak reputasi kami karena ini. Tuan kerajaan lainnya menambahkan. Para guru tidak sepenuhnya mempercayai hal ini, tetapi itu masuk akal. Akhirnya, Guru Du memberi tahu Li Qiye, bangsawan muda Li, seperti yang saya katakan sebelumnya, Anda hanya perlu bergabung dengan kami. Akademi kami memiliki kekuatan untuk menjaga Anda tetap aman. Dia tidak sedang membual. Segalanya akan berubah saat Li Qiye menjadi murid dualitas. Kelompok ini tidak akan berani melewati batas dan menyentuh sarang lebah. Tuan Muda Li, pikirkanlah dirimu sendiri dan teman-temanmu. Tuan Sang mengungkit hal ini lagi. Pembela senior, jika kau mengatakan lebih dari ini, kami akan memastikan kau tidak akan meninggalkan tempat ini. Guru Du segera membalas, mengancam pembela senior yang mengancam Li Qiye. Para guru mampu menjadikan pegunungan itu sebagai tempat peristirahatan terakhir Tuan Sang. Ini bukan ancaman kosong. Beraninya kau mengancam seorang Jenderal Vajra. Ekspresi wajah Sir Sang menjadi tidak sedap dipandang. Ancaman sebelumnya tidak ada bedanya dengan tamparan di wajah. Ya, kalau kamu tidak yakin, mari kita bertarung. Kalau kamu mengalahkanku, aku akan segera pergi. Guru Du langsung pada intinya. Tuan Sang gemetar karena marah, tetapi guru ini sungguh kuat. Tuan-tuan, sekali lagi, tidak perlu melakukan ini. Tuan Sang memang tidak pandai memilih kata-katanya. Yang lain harus bekerja keras lagi. Saya tidak keberatan jika mereka hanya datang untuk melihat-lihat. Telur emas itu milik orang-orang yang ditakdirkan, mereka yang dapat memilih. Li Qiye tersenyum. Benar, siapapun yang bisa mendapatkannya berarti itu seharusnya menjadi milik mereka sejak awal. Sungguh menakjubkan bahwa Anda memahami hal ini. Seorang bangsawan berpatangan. Mulai, Guru Du tidak bisa berbuat apa-apa lagi dan berkata, kalau begitu, mari kita kembali sekarang. Ya, sisanya takut akan potensi pertikaian lagi sehingga mereka langsung setuju. Buang, pemandangan berubah dan mereka kembali berada di luar lembah. Mereka kembali, puluhan ribu pembudidaya menjadi bersemangat setelah melihat kelompok itu lagi.
Mereka merasa cemas beberapa waktu lalu karena sudah jelas apa yang akan dilakukan oleh kelompok Tuan Sang. Jadi, mereka menghela napas lega melihat Li Qiye dalam keadaan baik-baik saja. Apa kabar? Markis Puncak Selatan maju ke depan dan memperhatikan bahwa kedua belah pihak tidak bertarung. Diam, Tuan Sang terus-terusan marah sehingga berteriak keras. Banyak orang menjadi takut karenanya. Semua orang tutup mulut, namun mata mereka tidak menyatakan pada Tuan Sang, melainkan pada Li Qiye. Ahem, aku telah mencapai kesepakatan dengan kelompok Tuan Sang dan akan membawa semua orang ke lembah. Dengan fokus, Li Qiye berdeham dan berbicara sambil tersenyum. Hanya kelompok kami. Tuan Sang langsung memotongnya. Semua orang menjadi terkejut. Mereka mendekat dan tampaknya Li Qiye terpaksa tunduk sedikit lebih dulu. Tidak, dia bilang semua orang. Seorang pendengar yang cerdas berkata, karena Li Qiye bisa masuk ke lembah dengan bebas, mungkin dia bisa membawa semua orang juga. Mereka akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan telur emas saat itu. Li Qiye tampak terkejut mendengar teriakan itu. Dia kemudian menatap pembela senior itu dengan polos dan berkata, tidak semua orang. Hanya kelompokmu. Tentu saja kau akan membawa semua orang masuk. Para ahli yang tidak bergabung dengan aliansi sementara segera berteriak. Benar sekali, bangsawan muda Li, telur ini adalah hadiah dari surga dan semua orang berhak memilikinya, selama mereka berbudaya luhur. Anda harus membawa semua orang agar semuanya berjalan dengan adil. Seorang tetua agung menepuk bahu Li Qiye dan menunjukkan dukungan. Mengapa pembela senior Sang harus memonopolinya? Apakah semua yang ada di bawah langit adalah milik Fajra? Itu akan terlalu sombong dan tirani. Pakar lain menambahkan, Fajra tidak dapat menghentikan kita memasuki lembah. Apakah dia ingin memusuhi semua kekuatan lainnya? Pihak lain tiba-tiba bangkit, menentang Sir Sang sepenuhnya. Aliansi pertama tentu saja tidak menyukai perkembangan ini. Mereka menginginkan telur itu untuk mereka sendiri, tetapi sekarang, semua orang menginginkan sepotong. Teman muda itu setuju untuk membiarkan kelompokku masuk, itu tidak ada hubungannya denganmu. Tuan Sang berkata dengan dingin. Semakin banyak orang, semakin buruk bagi mereka. Bangsawan muda Li telah setuju untuk membiarkan kita masuk sekarang juga. Seorang leluhur tidak mengalah dan bertanya dengan nada sinis, dia bukan anggota Fajra dan tidak perlu mendengarkanmu. Ya, seorang bangsawan kerajaan segera menambahkan, jangan khawatir, bangsawan muda Li. Bawalah kami ke sana dan kami akan menjamin keselamatanmu. Jika kau hanya membawa pembela senior, dia mungkin akan membunuhmu setelah mendapatkan telur itu untuk merahasiakannya. Apa yang ingin kalian katakan? Kelompok Sir Sang menjadi geram setelah mendengar ini. Anda mendengarkan saya. Pembicara tidak takut pada kelompok itu karena telur yang menggoda telah membuatnya berani, tidak seorang pun akan mengalah saat telur dipertaruhkan. Kami hanya mengatakan itu yang sebenarnya. Kelompokmu mungkin mencoba membunuhnya, tetapi jika semua orang bisa masuk, maka aku yakin tidak akan ada yang berani melakukan apapun pada bangsawan muda Li. Lanjutnya, menurutku itu benar. Li Qiye berkata, kelompokmu mungkin benar-benar akan membunuhku demi merahasiakannya. Saya lebih suka kekuatan lain juga ikut bergabung. Kelompok Tuan Sang tampak muram. Mereka sudah sepakat dengan Li Qiye, tetapi sekarang keadaan menjadi lebih rumit. Haha, Fajra tidak bisa memonopoli telur itu. Kita lihat saja apa kata kekuatan lain tentangnya. Guru Anda bersenang-senang dengan penuh kejahatan. Jika Fajra memaksa memasuki lembah sendirian, itu berarti ia ingin membunuh bangsawan muda Li dan membuat semua orang marah. Seorang guru lain memanfaatkan kesempatan ini untuk melontarkan tuduhan serius. Li Qiye berkata, sepertinya kelompokmu benar-benar berencana membunuhku. Lebih baik aku tetap bersama mereka. Dia kemudian perlahan berjalan menuju kelompok lainnya. Ya, bangsawan muda Li, tinggallah bersama kami dan kami akan menjamin keselamatanmu. Ada ribuan sekte di pihak kita, jauh lebih aman daripada jika kau tinggal bersama mereka. Kelompok ini langsung bersorak. Selamat jalan, bangsawan muda Li. Seorang leluhur melangkah maju, tampaknya siap melindungi Li Qiye dengan segala cara. Kelompok Tuan Sang menjadi semakin waspada. Hal ini sama seperti bebek rebus mereka yang terbang menjauh. Tidak. Pemimpin sekte Shifting Cloud tersenyum pada Li Qiye dan berkata, bangsawan muda Li, hal seperti itu tidak akan pernah terjadi. Kami menjamin keselamatanmu setelah memasuki lembah.
Kamu terlalu khawatir, bangsawan muda Li. Penguasa Istana Malam juga mengejar Li Qiye dan berkata, lebih baik kau tinggal bersama kami. Benarkah? Saya masih merasa lebih aman bersama mereka. Li Qiye tetap skeptis. Tentu saja, Master Sekte Shifting Cloud menepuk dadanya dan berjanji, aku membayangkan reputasiku sebagai Master Sekte Shifting Cloud padanya. Aku akan melindungimu. Li Qiye masih tampak ragu setelah mendengar ini. Menurut pendapatku, kita semua harus bekerja sama untuk menjaga keselamatan bangsawan muda Li. Itu tindakan terbaik. Kau harus benar-benar memikirkannya, bangsawan muda Li. Seorang ketua klan dari sisi lain berkata dengan nada tidak serius. Para anggota pihak ini dengan lantang menyatakan persetujuan mereka. Mereka tentu saja ingin memasuki lembah itu juga. Tuan Sang dan sekutunya saling berpadangan. Aliansi mereka memang kuat, tetapi masih belum cukup kuat untuk melawan semua kekuatan lain. Ditambah lagi, Li Qiye tampaknya enggan bergabung dengan mereka sekarang. Semua usaha mereka akan sia-sia dalam kasus ini. Oleh karena itu, mereka mencapai keputusan sambil mempertimbangkannya menggunakan mata dan ekspresi mereka. Tetua tertua dalam aliansi itu terkejut dan berkata, "Ahem, ayo kita masuk bersama." Mereka tidak punya pilihan selain setuju karena mayoritas akan merampas Li Qiye dari mereka. Pada saat itu, mereka semua akan mati berjuang di luar sebelum ada yang bisa menginjakkan kaki ke lembah. Baiklah, kami sepakat dengan suara bulat. Seorang tetua bertindak sebagai perwakilan dari kekuatan lain, namun, ini tidak berarti bahwa telur dibagi rata. Siapapun yang paling mampu akan mendapatkannya. Para pendengar memikirkannya sebelum menganggukkan kepala. Aliansi Tuan Sang sangat kuat, tetapi semua orang tetap percaya diri dan penuh harapan. Mereka berpikir bahwa selama pertempuran yang sebenarnya, mereka mungkin akan cukup beruntung untuk meraih telur terlebih dahulu. Jadi, destinasi di sini adalah memasuki lembah terlebih dahulu. Tentu saja, aliansi Tuan Sang masih memiliki keuntungan terbesar saat ini. Sudah menentukan, semua mata berkata pada Li Qiye. Dia menatap mereka dan berkata dengan tangan, aku bisa membawa kalian semua masuk, tapi telur itu tidak menyenangkan. Jangan salahkan aku jika sesuatu terjadi. Tentu saja mereka tidak memberikan peringatan sedikit pun ketika tergoda oleh telur emas itu. Satu-satunya hal yang ada dalam pikiran mereka adalah memasuki lembah itu. Jangan khawatir, bawa saja kami ke dalam dan kami akan menangani masalah lainnya. Seorang ahli menjadi tidak sabar. Tapi, Li Qiye tetap ragu-ragu, telur emas itu jahat dan berdarah, bencana mungkin akan segera terjadi. Jika memang benar-benar jahat, maka Fajra harus menjaganya agar tidak ada seorang pun yang menjadi korbannya, kata Sir Sang. Kalau begitu, lebih baik mengeluarkan telur agar semua orang bisa bekerja sama menjaga dunia tetap aman. Bangsawan muda Li, kau punya tanggung jawab untuk membawa kami ke sana. Seorang tetua di sisi lain benar-benar setuju dengan Tuan Sang. Dia berpihak pada keadilan tanpa merasa malu sama sekali. Tuan muda Li, ayo cepat. Yang lain menjadi gelisah. Baiklah, Li Qiye menyerah dan berkata, jangan salahkan aku jika sesuatu terjadi. Dia tampak enggan untuk bertanya, belum terlambat untuk menyerah atau kematian mungkin menjadi hasilnya. Kami tahu, kami bertanggung jawab atas segala bahaya, jangan khawatir. Mereka semua ingin segera bergegas mengambil telur emasnya dan benar-benar mengira Li Qiye sedang menyebalkan. Kalau begitu, aku akan menerima semua orang. Li Qiye mengalah. Ayo, bersiap-siap. Semua orang telah menunggu ini, seorang penatua memberi komando kepada kelompoknya. Banyak kelompok suku, tampaknya siap untuk menyerbu lembah. Aliansi rahasia juga terbentuk di tempat itu. Menjadi jelas bahwa bekerja sendiri tidak cukup untuk mendapatkan telur, oleh karena itu diperlukan sekutu. Berikan dukungan lini belakang dan ciptakan platform DAO. Kami akan pergi ke sana dan mendapatkannya. Beberapa kekuatan menyiapkan rencana cadangan dan tidak membawa semua murid ke dalamnya. Mereka yang tertinggal perlu menyiapkan formasi dan bahkan platform DAO. Ini akan memungkinkan mereka mundur dengan cepat setelah berhasil. Siapapun yang mendapatkan telur itu akan menjadi incaran semua orang. Itulah mengapa rencana mundur sangat penting. Tuan Sang, anggota Puncak Selatan akan tetap berada di luar lembah sebagai pendukung. Kami akan menunggu kedatanganmu dengan kemenangan. Markis Puncak Selatan tidak ingin mengambil risiko dan memutuskan untuk tetap berada di luar. Baiklah,
aku mengandalkanmu, Markis. Tuan Sang mengangguk. Karena pangkat mereka, dia sesungguhnya tidak bisa memerintah si Markis. Selain itu, dia sendiri tidak ingin orang itu masuk sejak awal karena dia harus berbagi penghargaan dengan si Markis setelah mendapatkan telur itu. Saya mengira bahwa saya telah melakukan semua pekerjaan dalam menciptakan aliansi. Berbagi sorotan dan penghargaan adalah hal yang tidak dapat diterima. Guru, kami juga ikut. Banyak siswa yang bersemangat untuk mencoba sambil menyaksikan mobilisasi tersebut. Mereka juga berharap, mungkin mereka akan dipindahkan oleh surga dan berhasil merebut telur itu selama pertempuran. Sudah bosan hidup, guru tertua menoleh ke arah mereka dan memarahi, lihatlah di sini dengan kemampuan kalian karena saat perkelahian benar-benar dimulai, kalian semua akan hancur seperti semut. Berhentilah berhayal tentang keberuntungan. Para siswa tidak berani membantah. Meskipun mereka berbakat dan dapat dianggap sebagai kesayangan surga, mereka masih terlalu muda dan lemah dibandingkan dengan siswa senior, terutama orang-orang penting seperti leluhur dari kekuatan lain. Guru itu benar, mereka akan hancur seperti semut dalam pertarungan sungguhan. Ada sesuatu yang aneh di tengah-tengah. Telur emas itu mungkin sebenarnya berbahaya. Kita akan mengamatinya saja. Guru Du berhati-hati. Orang itu mungkin hanya menakut-nakuti orang, kata Zhang Changyu pelan. Namun, Yang Ling masih mendengarnya dan berkata, Tuan Muda Li tidak pernah berbohong sebelumnya. Zhang Changyu sekali lagi kalah dari Yang Ling, tidak mampu membalas. Baiklah, ayo berangkat. Tuan Sang tidak menunggu orang-orang bersiap dan memberitahu Li Qiye. Tentu, apakah kita siap berangkat? Li Qiye mengangkat bahu dan tersenyum. Ya, kami siap, tunjukkan jalan, Tuan Muda Li. Yang lain tidak mau menunggu sedetik pun lagi dan berteriak. Ayo berangkat. Li Qiye tampak tak berdaya saat dia melangkah maju untuk memandu kelompoknya. Kelompok itu mengikuti tepat di belakangnya, semua orang ingin lebih dekat ke depan. Sementara itu, binatang buas masih berpatroli di luar lembah. Aura buas mereka menyatu menjadi lautan ketakutan yang tak berujung. Saat kelompok itu semakin dekat, binatang buas itu langsung melotot ke arah mereka. Tentu saja mereka menggigil karena takut. Bahkan para leluhur menjadi tegang setelah cukup dekat. Mereka mengeluarkan senjata dan memasang postur bertahan, siap bertarung kapan saja. Li Qiye mulai berbicara dengan binatang buas, tidak seorang pun mengerti apa yang dia katakan, tetapi tampaknya itu efektif. Binatang-binatang yang berpatroli itu mundur seperti air pasang surut dan menyaksikan dari kejauhan. Para pembudidaya menghela napas lega saat melihat pemandangan ini. Tidak mungkin untuk tidak mengalami peningkatan yang cepat dengan kemampuan seperti itu. Seorang ahli menjadi iri. Li Qiye pasti bisa menjadi raja gunung ini. Aku akan menjadi orang terkenal di dunia sekarang juga daripada menjadi penebang kayu, dasar bodoh. Yang lain berpikir bahwa ada yang salah dengan Li Qiye karena tidak memanfaatkan kesempatan ini. Singkatnya, para petualang yang gugup mengikuti Li Qiye ke pintu masuk. Ini adalah kesempatan terakhir, belum terlambat untuk mengubah pikiran. Li Qiye berkata kepada mereka, lebih baik jangan main-main dengan telur yang tidak menyenangkan itu. Kami menghargai perhatian Anda. Seorang leluhur segera berkata, tetapi seperti yang dikatakan umat Buddha, siapa yang akan masuk neraka jika bukan saya? Kita perlu mengambil risiko ini jika telur itu benar-benar jahat untuk menjaganya. Benar sekali, kita harus berkorban. Semua orang ikut menimpali, berpikir bahwa Li Qiye telah membuang-buang waktu terlalu banyak. Baiklah, ayo masuk. Li Qiye berbalik ke arah pintu masuk dan berbisik pada dirinya sendiri, tidak ada yang bisa kulakukan jika kalian semua ingin bunuh diri. Sayangnya tidak seorang pun mendengar kalimat terakhirnya. Pada saat yang sama, para penonton di luar lembah menyaksikan kelompok itu masuk. Mereka menyesalinya karena sejauh ini tidak ada hal berbahaya yang terjadi. Jika mereka mengetahui hal ini, mereka akan ikut serta untuk mendapatkan kesempatan mendapatkan telur emas. Semua orang menahan napas sambil berdiri di depan tangga batu, mengingat kegagalan Golden Cicada. Mereka tahu betapa menakutkannya anak tangga ini karena patung-patung di kiri dan kanan. Hanya sedikit di antara mereka yang mampu bertahan terhadap gelombang suara. Bisakah kita benar-benar sampai di sana? Seorang tetua agung bertanya pada Li Qiye. Tidak apa-apa asalkan kau mengikutiku. Li Qiye mengangguk. Benar saja.
Seorang pakar bersikap skeptis dan berkata, bagaimana jika patung-patung itu tiba-tiba menyerang kita? Jangan khawatir, itu tidak akan pernah terjadi. Li Qiye tampak sangat tulus dan polos, aku jamin itu, ikuti saja aku. Setelah mengatakan itu, ia melangkahkan kaki pertama. Tak ada reaksi dari anak tangga dan patung itu. Mereka tampak tak lebih dari sekadar benda mati. Namun, para ahli di atas masih takut. Mereka saling berpadangan, tidak ada yang ingin menjadi yang pertama. Kau ikut atau tidak? Aku akan berhenti kalau begitu. Li Qiye bertanya sambil berdiri di tengah jalan. Saya akan mencobanya. Seorang ahli akhirnya membesarkan hati dan menggerakkan kakinya di atas anak tangga pertama. Semua orang menyaksikan dengan napas tertahan, tidak ingin kehilangan satu detail pun. Meskipun ahli ini siap menghadapi yang terburuk, ia masih diliputi rasa takut. Dia tetap memejamkan mata, tetapi semuanya tampak baik-baik saja. Begitu dia membuka matanya, dia mendapati dirinya berdiri di samping anak tangga, tidak terluka. Tidak apa-apa, dia sangat gembira dan bergerak ke arah Li Qiye. Aku juga mau. Setelah percobaan pertama berhasil, semua orang ikut mencobanya. Langkah pertama masih menakutkan tetapi kecemasannya hilang karena semuanya baik-baik saja. Ayo cepat. Mereka mengejar, yang lain berlomba-lomba menjadi yang pertama menaiki tangga pada titik ini, karena tidak ingin tertinggal. Di sisi lain, karakter yang lebih tua seperti Sir Sang berhati-hati. Mereka tidak sepenuhnya mempercayai Li Qiye sehingga mereka tetap mempertahankan keadaan bertahan penuh dengan senjata terhunus mereka selama langkah pertama. Setelah beberapa langkah, mereka akhirnya meningkatkan kecepatan mereka untuk mengejar ketinggalan. Sudah kubilang aku akan membawa kalian ke lembah, aku bukan pembohong. Ucap Li Qiye sambil melihat ke arah kelompok ini. Mereka tersenyum dengan ekspresi dingin dan tidak menanggapi. Mereka semua sudah masuk sekarang. Para penonton luar bersorak untuk para senior mereka. Semua ini tidak masuk akal. Guru Du menggelengkan kepalanya dan berkata. Guru-guru lainnya merasakan hal yang sama. Merupakan suatu hal bagi Li Qiye untuk dapat berkomunikasi dengan binatang purba yang berantakan karena dia tumbuh di sini. Akan tetapi, pertahanan lembah dan patung Buddha itu justru ditinggalkan oleh suatu eksistensi yang perkasa. Untuk masuk dengan aman diperlukan kekuatan yang sangat besar atau metode yang mendalam. Pilihan kedua tidak berlaku di sini. Pilihan pertama setidaknya membutuhkan kekuatan penguasa surgawi. Bagaimana cara memecahkan teka-teki itu? Mungkin diperlukan penguasa Dao. Hanya makhluk di level ini yang benar-benar memahami misteri Dao Agung. Li Qiye hanyalah seorang valet markis, tetapi dia melakukan sesuatu yang luar biasa, mampu membawa ribuan orang ke dalamnya, tidak seorang pun dapat menjelaskan hal ini. Dia terlalu jahat, itu sebabnya kita tidak bisa mengerti. Guru tertua menggelengkan kepalanya. Kelompok mereka tidak dapat melihat Li Qiye. Dia mulai memberi mereka perasaan aneh. Mereka sudah masuk, teriak seorang murid dan menyanggah para guru dari lingkungan mereka. Benar saja, di bawah bimbingan Li Qiye, mereka berdiri di depan kuil yang rusak. Telur emas itu berada tepat di hadapan mereka. Kegelisahan kembali muncul seolah-olah mereka akan segera berperang. Beberapa orang merasakan kaki mereka gemetar. Ini karena Raja Naga Dunia berbaring di atas panggung batu. Ini adalah raja di antara binatang surgawi tingkat tinggi, tidak ada satupun dari mereka yang berani melawan makhluk ini. Mereka sudah bisa merasakan kekuatan saat berdiri di luar lembah. Namun, karena jaraknya, mereka tidak merasakan tekanan secara langsung. Sekarang, auranya bertiup melewati wajah mereka karena mereka terlalu dekat. Hanya satu helai saja yang terasa seperti dipotong oleh banyak pisau. Rasa sakitnya sungguh tak tertahankan. Makhluk yang sangat mengerikan. Beberapa orang terhuyung mundur karena ngeri, tidak mampu menahan auranya. Apa yang harus kita lakukan? Seorang leluhur gemetar, kehilangan arah. Baiklah, aku akan membawa kalian semua masuk. Li Qiye mengucapkan tangannya ke arah para ahli. Jangan terburu-buru, Raja Naga pasti sudah pindah duluan. Tuan Sang meletakkan tangannya di bahu Li Qiye dan menuntut. Bukankah kita sepakat bahwa aku hanya perlu membawamu masuk? Li Qiye menatapnya dan berkata, Tuan Muda Li, jadilah orang baik sepanjang waktu, jika binatang itu pergi. Semua orang memperhatikan, tidak seorang pun akan bisa mendapatkan telur itu jika ada Raja Naga Dunia di sekitar mereka. Akibatnya, mereka semua akan kehilangan nyawa.
Li Qiye adalah satu-satunya pilihan yang mungkin. Karena dia bisa berkomunikasi dengan makhluk itu. Lebih baik kau menyuruh makhluk itu pergi. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi jika kau tidak melakukannya? Mata Sir Sang berbinar saat tangannya masih berada di bahu Li Qiye. Dia akan membayar berapapun harganya untuk telur itu sekarang. Nyawa Li Qiye tidak ada artinya baginya jika dibandingkan dengan telur itu. Mengancamku lagi. Li Qiye tersenyum. Tidak. Tuan Sang menggelengkan kepalanya, kami akan menjamin keselamatanmu, tetapi siapa yang tahu tentang teman-temanmu? Seperti pelayan tua itu dan gadis kecil itu. Implikasinya cukup jelas. Bangsawan muda Li, jika telur itu benar-benar jahat seperti yang kau katakan, telur itu tidak akan baik setelah dikeluarkan. Bahkan teman-teman dan keluargamu mungkin akan terluka karena merekalah yang paling dekat di sini. Itulah mengapa Anda harus membantu kami mendapatkannya. Seorang leluhur menambahkan, tatapan mata orang banyak padanya menjadi semakin bermusuhan. Beberapa waktu lalu, mereka berjanji untuk melindungi Li Qiye dengan segala cara. Saat ini, mereka telah melupakannya sepenuhnya setelah melihat telur emas dan setuju untuk berkonspirasi dengan pembela senior. Bersambung.